Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini diberikan kesempatan untuk ada lagi bersama dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kita akan menggali kebenaran firman Tuhan dan belajar bersama pembacaan firman Tuhan terpilih bagi kita di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya saya mengajak saudara pemirsa sekalian kita bersatu dalam doa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh alangkah indah dan eloknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kami hendak belajar mengerti bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami pilih dan ambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Tuhan Allah menuntun kami sekalian, baik pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah tuntunan Roh Kudus agar kami memahami, mengerti, dan ketika kami mengerti dan memahami kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap saat. Berkatilah kami semua yang menerima firman Tuhan, dan biarlah ketika kami pulang kami membawa sukacita, sorak-sorak nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan terpilih bagi kita ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop hak dan kewajiban rasul. Ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku memperlakukannya bukan menurut kehendak sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian bagian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23 dengan perikop hak dan kewajiban rasul. Dan tema yang akan menuntun kita dalam perenungan ini ialah
Roh Kudus menolong, menuntun gereja untuk melayani. Ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi mengapa seorang harus melayani Tuhan. Tetapi faktor yang utama yang mendasari pelayanan yang sejati adalah panggilan Tuhan. Faktor panggilan Tuhan ini akan menjadikan seseorang hidup untuk melayani. Orang yang memiliki motivasi kasih kepada Allah dan sesama, orang itulah yang akan tahan banting di dalam pelayanannya. Entah dalam pelayanannya itu penuh dengan kesulitan, kesukaran, medan pelayanannya itu ribet dan susah. Tetapi karena panggilan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan merasa sukacita dan akan terus menjalani pelayanannya dengan sukacita. Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada seorang pelayan yang sangat luar biasa. Dalam pelayanannya, panggilan Tuhan dalam kehidupannya sangat jelas. Dia sangat kuat, sangat tegar. Tetapi juga dia merupakan seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dalam pelayanannya, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, menegaskan kepada kita bahwa dia memiliki panggilan Tuhan yang jelas dalam kehidupannya. Tetapi juga dia memiliki motivasi yang luar biasa, kasih kepada Allah dan sesama. Kemudian Rasul Paulus ini juga, dia memiliki keintiman, rasa dalam cintanya kepada Tuhan, cintanya akan pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya, dia sangat sekali suka menjalankan pekerjaan Tuhan ini sendiri. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cara Rasul Paulus memenangkan banyak jiwa, cara Rasul Paulus menunjukkan karakter pelayannya yang luar biasa, dapat kita pelajari dari bagian kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Kita melihat bagaimana cara Rasul Paulus memanggil banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dia sebagai pelayan yang tidak banyak menuntut haknya sebagai seorang rasul. Kalau seorang rasul dalam pekerjaannya, ketika dia bekerja mungkin saja dia diupahi. Dan Rasul Paulus juga tidak pungkiri bahwa dia juga akan bisa menerima upah. Tetapi dia tidak memprioritaskan upah sebagai dasar dalam kehidupannya. Yang ada dalam pemikiran kehidupannya, pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu adalah suatu keharusan atau kewajiban yang harus ia kerjakan dalam kehidupannya. Saudara pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus juga tidak memakai ketenarannya sebagai seorang pemberita Injil. Ketika dia bisa menyembuhkan orang berdoa, dan kemudian orang mengenalnya dan ia bisa menjadi pelayan yang top, yang tenar, tetapi dia tidak memakai itu sebagai suatu kemegahan atau sebagai suatu kesombongan dalam kehidupannya. Tetapi dia memakai ini karena untuk kemuliaan dan untuk kehormatan nama Tuhan. Dan dia tidak memprioritaskan apa yang harus dia kerjakan untuk mendapatkan upah dalam sebuah pelayanan seorang rasul. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pada ayat berikutnya dengan tegas dia mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau kita menangkap dengan perasaan kita, kata yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan suatu antusias, menunjukkan suatu komitmen, dasar yang sangat kuat. Sehingga dia mengatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Boleh dikatakan bahwa dia mau bilang begini, saya bisa mati kalau saya tidak mengerjakan pemberitaan Injil ini. Atau saya bisa binasa kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan ini. Kita bisa ingat dalam era pelayanannya, dengan satu kata yang ia katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Boleh dikatakan juga bahwa dalam keseharian hidupnya mungkin dalam perjalanan pelayanannya hanya Kristus saja yang akan dia kerjakan, pekerjaan Tuhan saja yang akan dia kerjakan. Sehingga dia mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa besar komitmen, betapa besar cinta Rasul Paulus akan pekerjaan Tuhan ini. Sehingga dia tidak menuntut, dia tidak bersungut dalam pekerjaan Tuhan. Dia betul-betul mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan hati. Bagian yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus juga,
dalam memenangkan banyak jiwa, menyelamatkan orang datang kepada Kristus. Kita bisa lihat pada ayatnya yang berikut, pada ayatnya yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Hal ini mau menunjukkan kepada saya dan juga Bapak Ibu Saudara pemirsa, bahwa Rasul Paulus ini dia mengatakan bahwa dia bebas, dia merdeka. Artinya dia tidak bilang bahwa saya ini orang Yahudi, jadi saya harus bergaul saja dengan orang Yahudi. Saya ini orang pintar, jadi saya harus bergaul saja dengan orang pintar. Saya orang yang bebas berarti Bapak Ibu Saudara, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia bebas untuk memberikan firman Tuhan itu kepada siapa saja. Kadang dalam perjalanan pelayanan, orang kalau baku marah saja untuk pergi ke gereja, bisa saja dia mengambil keputusan untuk tidak pergi ke gereja karena ada persoalan. Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan dia mengatakan dia bebas. Bebas dari setiap persoalan, bebas dari setiap pergumulan, bebas dari segala macam tetek bengek yang menghalangi dia dalam pelayanannya. Oleh sebab itu dia bilang dia bebas dari semua orang. Artinya bahwa meskipun dalam pelayanan dia dirambat, tetapi dia akan tetap merambat untuk tetap memperkenalkan nama Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi dia untuk melakukan pelayanan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena ada di dalam benak pemikirannya, memberitakan Injil, panggilan Tuhan itu merupakan suatu keharusan dan suatu kewajiban yang mau tidak mau, untung atau rugi, dia tetap menjalankan tugas panggilannya itu. Bagian yang membuat Rasul Paulus tetap mau menjalankan tugas panggilannya, menyelamatkan banyak orang datang kepada Kristus. Kita bisa mencerna dalam bagian katanya, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Dia tidak mengatakan bahwa aku menjadikan diriku untuk menjadi bos. Dia tidak mengatakan aku menjadikan diriku untuk menjadi seorang pemimpin yang harus didengar orang. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah nyonya, dia adalah seorang yang harus didengar. Tidak, saudaraku yang diberkati Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa dia menjadikan dirinya sebagai hamba. Ini menunjukkan suatu kerendahan hati. Bagaimana menjadi seorang hamba dalam ketulusan kesetiaan menjalankan tugas dan panggilan Tuhan. Tanpa harus menyangkalkan diri bahwa dia adalah seorang yang harus dihormati. Dalam statement ini, Rasul Paulus juga menekankan bahwa dalam sebuah pelayanan itu seorang pelayan tidak boleh sombong, tidak boleh egois. Tetapi dalam pelayanan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hatinya, dia harus bisa menjadi seorang hamba yang bisa mampu untuk memberikan jalan keluar bagi semua orang. Saudaraku, bukan hanya itu saja. Ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk bagaimana memenangkan orang datang kepada Tuhan. Bagian berikut dia katakan bahwa demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Saudara, kata-kata ini dalam bagian kebenaran firman Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus ini adalah berkat bagi banyak orang. Dia mau menjadi alat untuk bagi banyak orang, menyelamatkan orang datang kepada Tuhan. Dia tidak bilang bahwa dia ini orang Yahudi jadi dia harus memberitakan firman, dia memberitakan Injil, dia sebagai pelayan khusus untuk orang Yahudi. Tidak. Dia menyatakan bahwa ketika saya ada bersama-sama dengan orang Yahudi, berarti saya juga seperti orang Yahudi supaya saya memenangkan orang Yahudi. Ketika saya berada pada posisi orang yang di luar hukum Taurat, saya juga akan seperti orang yang ada di luar hukum Taurat. Ketika saya berada pada orang yang ada di dalam hukum Taurat, saya juga akan seperti orang yang ada dalam hukum Taurat. Ketika saya berada bersama dengan orang yang lemah, saya juga akan seperti orang yang lemah supaya saya bisa untuk menyelamatkan orang yang lemah. Nah, ini dikatakan Rasul Paulus menegaskan, mengajarkan kepada saya, tetapi juga Bapak Ibu Saudara pemirsa, bahwa ketika dalam pelayanan kita tidak boleh pilih-pilih muka. Dalam berbagai macam lapisan kondisi masyarakat atau jemaat yang ada dalam lingkungan kita, kita tidak bisa memilih bahwa saya pergi memberitakan firman, saya memberitakan Injil kepada orang yang berduit supaya orang berduit itu bisa kasih saya duit. Saya pergi memberitakan firman kepada orang yang berjabat, punya jabatan supaya dia memberikan saya jabatan. Saya pergi memberitakan Injil kepada orang yang punya posisi baik supaya saya bisa dirubah posisinya menjadi kehidupan yang lebih baik.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak punya sikap pelayan panggilan seperti demikian. Rasul Paulus memiliki komitmen bahwa dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia pergi kepada orang yang lemah untuk menyelamatkan orang yang lemah. Dia tidak pilih orang yang mungkin saja pelayanannya mungkin dia suci. Dia pergi kepada orang suci, tidak. Di sini dikatakan bersama dengan orang yang hidup di luar hukum Taurat. Artinya orang yang jahat mungkin, orang pencuri atau lain sebagainya. Dia juga bisa menyelamatkan orang yang demikian dengan maksud dan tujuan untuk datang kepada Tuhan. Dari bagian cerita Rasul Paulus ini, saudara, sebenarnya apa yang menjadi rahasia Rasul Paulus sehingga dia bisa luar biasa menjadi seorang pahlawan atau pelayan yang sangat hebat? Dalam kesulitan, dalam kesukaran sekalipun, dia tetap tegar. Rahasianya apa? Rahasianya adalah karena dia memiliki panggilan Tuhan yang jelas dalam kehidupannya. Rahasianya adalah dia memiliki motivasi yang besar mengasihi Allah dan sesamanya. Rahasianya adalah begitu dalamnya rasa cintanya kepada pekerjaan Tuhan. Dan karena itulah dia tidak banyak menuntut. Dan karena itulah Roh Kudus menuntun dia untuk mau terus melayani dan terus melayani. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam satu persekutuan, bisakah kita membuat suatu komitmen seperti Rasul Paulus? Apakah di dalam pelayanan kita, apakah kita suka menuntut hak kita? Dalam perjalanan orang Kristen, ketika dia kerja dia harus dibayar, dia harus diupahi. Tetapi kalau tidak dibayar itu menjadi perang atau masalah yang luar biasa. Tapi bagi Paulus itu tidak. Rasul Paulus menganggap bahwa segala kesulitan, segala pergumulan, yang pasti dia tetap memberitakan Injil karena dia tahu Tuhan Yesus pasti akan memenuhi segala kebutuhannya. Dia tidak khawatir, dia tidak sombong dan lain sebagainya. Seorang pahlawan pelayan yang sangat luar biasa. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus juga penuh dengan kerendahan hati. Dia menjalankan tugas panggilannya dengan sukacita karena dia tahu dalam perjalanannya dia selalu akan disertai oleh Tuhan sendiri. Kalau dalam perjalanan persekutuan pelayanan, mungkin orang cuma babat-babat rumput harus dibayar, bersih-bersih gereja juga harus dibayar. Tapi bagi Paulus, ini bukan hal yang harus diutamakan. Bagi Paulus, memberitakan firman, menjadi pekabar kerasulan, itu harus dan harus dijalankan bagi Rasul Paulus. Dan dia tetap membangun persekutuan, membangun mesbah bagi Tuhan, menjalin relasi dan betapa cintanya kepada Tuhan, sehingga dia menjalankan tugas itu dengan baik. Kalau kita memiliki gereja, kita pun juga harus dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk bagaimana kita terus melayani dan terus melayani. Berat apapun perjalanan pelayanan kita, sukar sekalipun, ketika kita punya panggilan Tuhan yang jelas, motivasi yang benar akan kasih kepada Kristus dan sesama kita, bahkan kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Kesulitan apapun Tuhan pasti mengatasinya. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa dapat memberkati kita sekalian dan terus dituntun oleh Roh Kudus untuk kita mampu mengatakan, saya mau terus melayani, dan terus melayani. Tuhan berkati kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersatu di dalam doa untuk memperkuat bagian dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami teguran untuk bagaimana kami bisa belajar menjadi yang terbaik dalam segala pelayanan kami. Mungkin dalam pelayanan kami ada kesalahan atau ada kekurangan. Kami manusia yang tidak sempurna Tuhan. Tetapi Tuhan oleh Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kami memiliki panggilan Tuhan yang jelas.
Kami memiliki motivasi yang besar tentang kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Lebih dari itu Tuhan, mampukan kami sebagai para hamba-hamba-Mu, sebagai orang yang percaya kepada-Mu, agar selalu menjalin persekutuan dengan Tuhan, membangun relasi yang baik, menjaga keakraban, bahkan kami cintakan pekerjaan kami dalam pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan jika pesan firman Tuhan hari ini sulit untuk kami lakukan. Tapi kami percaya Bapa, hanya di dalam kuasa Roh Kudus akan memberikan kami semangat baru untuk kami bisa tampil melakukan yang terbaik demi hormat dan kepujian nama Tuhan. Berkatilah pelayanan penginjilan dalam Tabura Injil Klasis Yapen Selatan ini Tuhan. Biarlah dalam taburan Injil yang disiarkan lewat channel Tabura Injil Klasis Yapen Selatan ini terus dapat memberkati dan memperluas demi hormat dan kepujian nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa sembahyang kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tetap bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dan terus dapat setia kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu menolong kita sekalian untuk terus bisa melayani Tuhan dalam segala situasi. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Shalom.